Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo SIKMH pimpin kegiatan press release terhadap tersangka pembunuhan besannya sendiri, yakni Herman alias Manda warga RT 3 Kelurahan Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Tersangka Masuri ditangkap saat berada di Dusun Talang Gunung, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Biduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Polres Musirawas gelar press release ungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada Sabtu 23 Desember 2023. Press release ungkap kasus pembunuhan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo yang dilaksanakan di Polres Musirawas Selasa 26 Desember 2023. Pelaku pembunuhan yang berhasil diringkus Satreskrim Polres Musirawas yakni Masuri, warga RT 03 Kelurahan Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Musirawas dalam press release-nya menyampaikan, pada hari Minggu 24 Desember 2023, sekitar pukul 13.00, tim Landas Satreskrim Polres Musirawas berhasil mengamankan tersangka Masuri saat berada di rumah saudara Arul yang berada di Desa Talang Gunung, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Biduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat penangkapan tersebut tidak ada perlawanan sehingga pelaku langsung dibawa ke Polres Kabupaten Musirawas guna proses hukum yang berlaku. Pelaku Masuri melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan pelaku emosi setelah mengetahui anaknya telah ditusuk menggunakan senjata tajam oleh korban Herman. 23, di mana kejadian ini yaitu tindak pidana pembunuhan terjadi di RT 03 Kelurahan Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Jadi dapat kami informasikan kepada seluruh rekan-rekan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di alamat tersebut yang tadi, yaitu di TKP tersebut, telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban atas nama Herman bin Sidik yang dilakukan oleh pelaku atas nama saudara Masuri bin Azim. Peristiwa tersebut bermula saat saudara Rizky alias Riko yang merupakan menantu dari korban mendatangi rumah korban dengan maksud akan mengajak istri dan anaknya dari saudara Rizky ke rumah orang tua saudara Rizky alias Riko atau di rumah tersangkanya, yaitu Rizky atau Riko ini masih tinggal satu rumah. Namun pada saat itu korban melarang dan meminta kepada Rizky atau alias Riko ini untuk bersabar dahulu, mengingat baru saja melaksanakan persalinan. Kemudian terjadilah cekcok mulut antara Rizky alias Riko dengan korban yang mengakibatkan saudara Rizky alias Riko mengalami luka tusuk di samping dada sebelah kiri. Kemudian Rizky alias Riko menyelamatkan dirinya dan dibawa oleh keluarga Rizky alias Riko untuk berobat ke Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Kemudian tersangka saudara Masuri pada saat yang sama sedang memanen buah petai dengan menggunakan pisau di Desa Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Kemudian yang bersangkutan menerima informasi via telepon yang pada intinya memberitahukan bahwa saudara Rizky alias Riko baru saja ditusuk oleh korban. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, tersangka Masuri langsung berangkat menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban, tersangka Masuri melihat korban sedang menelpon seseorang di dalam rumah. Tersangka langsung mencabut pisaunya, kemudian menusuk korban dan mengenai perut bagian kanan korban, kemudian di bagian lehernya serta punggung belakang, sehingga korban langsung terjatuh ke lantai. Selanjutnya tersangka langsung melarikan diri, dan saat melarikan diri tersangka membuang pisau yang digunakan untuk menusuk korban ke Sungai Muara Beliti. Kemudian alhamdulillah terkait dengan kejadian tersebut,
dari Satreskrim, khususnya dari tim Landak, dari unit Pidum, ini berupaya untuk melakukan langkah awal. Langkah yang dilakukan yaitu adalah upaya persuasif kepada pihak keluarga tersangka agar tersangka Masuri menyerahkan diri ke Polres Musirawas. Alhamdulillah, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 13.00, tim Landak Satreskrim Polres Musirawas yang dipimpin oleh Pak Kasatreskrim, Pak Herman Junaidi, dan Kanit Pidum, Aibtu Erwin Friansah, ini berhasil mengamankan tersangka saat berada di rumah saudara Arul yang berada di Dusun Talang Gunung, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah pada saat penangkapan tersebut tidak ada perlawanan sehingga pelaku atau tersangka langsung dibawa ke Polres Musirawas guna proses hukum yang berlaku. Di sini dapat kami tambahkan bahwa modus operandinya adalah pelaku melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan pelaku emosi setelah mengetahui anaknya telah ditusuk menggunakan senjata tajam oleh korban. Di sini dapat kami jelaskan bahwa identitas dari pelaku, nama adalah Masuri bin Azim, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, marga tunggal, tanggal 22 April 69. Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai petani dan beralamat di RT 03 Kelurahan Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Sementara untuk korban bernama Herman alias Manda bin Sidik, usia 47 tahun, dengan alamat juga sama di RT yang sama, yaitu RT 03 Kelurahan Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Selanjutnya untuk barang bukti yang diamankan oleh Satreskrim Polres Musirawas, yang pertama adalah satu helai celana pendek warna coklat milik korban. Ini ada di sebelah kanan saya. Kemudian satu helai baju kaos warna abu-abu yang dipakai tersangka saat melakukan pembunuhan. Kemudian juga ada di sini satu helai celana pendek warna abu-abu yang dipakai tersangka saat melakukan pembunuhan. Sementara untuk senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban, seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga masih coba dilakukan pencarian, namun memang kondisinya karena ini dilempar ke Sungai Beliti sehingga mungkin agak menyulitkan. Dalam hal ini Polres Musirawas, khususnya dari Satreskrim, kita mengenakan pasal primer yaitu pasal 340 KUH pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian subsidiarnya adalah pasal 338 KUH pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, ancaman hukuman penjaranya paling lama 15 tahun. Kemudian lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 KUH pidana yang berbunyi setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang dengan ancaman hukuman penjara paling lama. Atas perbuatan pelaku pembunuhan terkena pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian subsidiarnya adalah pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan, ancaman penjara paling lama 15 tahun. Ifal Walbarodi, Silampari TV, melaporkan.